Di sebuah daerah terpencil di pinggiran Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang kakek tua yang dikenal orang sebagai Pak Wiryo. Usianya sudah mencapai 100 tahun, namun ia tetap tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua di tengah hamparan padang ilalang. Malam itu, udara dingin menyelimuti, langit gelap tanpa bulan, dan hanya suara angin yang sesekali berdesir di antara rerumputan. Pak Wiryo sedang terlelap ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasinya karena tak mungkin ada orang datang ke tempat terpencil ini pada jam seperti itu. Namun, suara ketukan itu semakin keras dan tergesa-gesa. Dengan perasaan penasaran bercampur waspada, Pak Wiryo bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu. Saat ia membukanya, matanya langsung membelalak. Di hadapannya berdiri dua perempuan muda, wajahnya cantik dan anggun, namun terlihat lelah. Tatapan Pak Wiryo seolah terpaku, ada perasaan aneh yang menyeruak di dadanya. Ia bertanya dengan nada terkejut. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di tempat terpencil seperti ini, apalagi di malam begini?" Salah satu dari mereka menjawab pelan, "Kami tersesat, Pak. Awalnya kami ingin menuju Pekanbaru, tapi entah bagaimana kami malah sampai di sini. Bolehkah kami bermalam di rumah Bapak? Besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan." Entah mengapa, mendengar suara itu dan melihat wajah mereka, hati Pak Wiryo seperti tersihir. Tanpa berpikir panjang, ia mempersilakan mereka masuk. "Silakan, masuk saja. Kalian bisa tidur di sudut itu," katanya sambil menunjuk tikar yang digelar di lantai. Kedua perempuan itu berbaring dan segera terlelap karena kelelahan. Namun, menjelang tengah malam, salah satu dari mereka terbangun karena merasa seperti ada seseorang berdiri di dekatnya. Ia membuka mata perlahan dan mendapati Pak Wiryo sedang menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Ada apa, Pak? Kenapa Bapak berdiri di sini?" tanyanya dengan nada waspada. "Oh, tidak. Saya hanya berpikir mungkin kamu kedinginan, jadi saya bawakan selimut," jawab Pak Wiryo sambil menyodorkan kain tebal. Perempuan itu mengambilnya dengan sedikit kesal lalu memalingkan badan, mencoba tidur lagi. Tapi ia tahu, kakek itu masih berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya pergi kembali ke ranjangnya. Pagi harinya, kedua perempuan itu mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk pergi. Namun, Pak Wiryo menahan mereka. "Kemana kalian mau pergi? Pekanbaru masih jauh, dan kalian dua perempuan muda berjalan sendirian. Menginaplah satu malam lagi di sini. Besok saya akan mencarikan tumpangan untuk kalian." Salah satu dari mereka menolak, "Tidak, kami harus pergi." Namun, Pak Wiryo meraih tangan salah satunya. "Tolong, hanya satu malam lagi," ucapnya. Sorot matanya membuat kedua perempuan itu saling pandang, ragu, tapi akhirnya mereka setuju untuk tinggal. Sepanjang hari, Pak Wiryo mencoba berbincang ramah, namun pandangannya selalu tajam dan penuh maksud tersembunyi. Malam kedua, suasana semakin aneh. Saat semua sudah berbaring, Pak Wiryo bangkit perlahan mendekati tikar mereka. Ia duduk di sebelah perempuan yang menurutnya lebih cantik, lalu membelai keningnya. Perempuan itu tersentak bangun, kaget dan ketakutan. "Bapak sedang apa?" Pak Wiryo hanya tersenyum tipis, "Saya bawakan bantal, kamu tidur tanpa bantal nanti sakit leher." Perempuan itu segera mengambil bantal dengan gerakan cepat, memalingkan wajahnya, dan berkata dengan nada keras, "Tolong, jangan ganggu kami." Pak Wiryo kembali ke ranjangnya, namun pikirannya kacau. Besok mereka akan pergi, ini kesempatan terakhirku. "Tidak. Aku harus menemukan cara agar mereka bertahan lebih lama," gumamnya dalam hati. Keesokan paginya, kedua perempuan itu langsung menanyakan soal tumpangan. "Bapak sudah dapatkan kendaraan untuk kami?" Pak Wiryo menggeleng, "Belum. Mungkin besok ada rombongan kafilah yang lewat menuju Pekanbaru. Kalian bisa ikut bersama mereka." Mendengar kata kafilah, keduanya sedikit lega. Mereka berpikir, "Baiklah, kita bertahan semalam lagi. Besok kita akan pergi." Hari itu, Pak Wiryo lebih banyak mengamati mereka dari kejauhan. Tatapannya semakin lama semakin sulit ditebak, seperti seorang pemburu menunggu saat yang tepat. Malam ketiga pun tiba. Kedua perempuan itu memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, mereka tetap waspada, berpura-pura tidur sambil mengawasi pergerakan Pak Wiryo. Sementara itu, kakek itu berbaring di ranjangnya, tapi satu matanya terbuka, menunggu waktu yang pas. Ketika yakin kedua perempuan itu sudah tertidur, ia bangkit perlahan,
mendekat, lalu duduk di ujung kaki salah satunya. Tangannya perlahan menyentuh kaki perempuan itu, namun tiba-tiba ia melihat matanya terbuka sedikit. Pak Wiryo segera mundur, lalu mendekati perempuan satunya lagi dan membelai dahinya. Kali ini, perempuan itu juga membuka mata, menatapnya dengan wajah kaget. Tanpa berkata apa-apa, ia membalikkan badan. Pak Wiryo pun kembali ke ranjangnya, tetapi sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Pagi itu, kedua perempuan itu bangun lebih cepat dari biasanya. Raut wajah mereka tegang. Salah satunya langsung bertanya dengan nada tajam. "Pak, kafilahnya sudah datang, kan? Kami ingin berangkat sekarang." Pak Wiryo menatap mereka lama, lalu menggeleng pelan. "Belum. Seharusnya memang hari ini, tapi mungkin mereka terlambat. Mungkin sore nanti." Kedua perempuan itu saling berpandangan, terlihat jelas rasa kecewa dan curiga di mata mereka. "Kalau begitu, kami tunggu sampai sore," kata salah satunya singkat. Mereka kemudian duduk di serambi rumah, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Pak Wiryo. "Aku tidak nyaman dengan tatapannya," ujar yang berambut panjang. "Benar, aku juga merasa aneh. Malam tadi dia mendekatiku dan mencoba menyentuhku," jawab temannya dengan suara bergetar. "Ternyata kau juga?" "Dia melakukan hal yang sama padaku," balas yang pertama. "Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ini berbahaya." Sementara itu, dari kejauhan, Pak Wiryo duduk di bangku kayu tua, menatap mereka seperti seorang pemburu yang sedang menunggu waktu. Menjelang sore, ia mendekat dan berkata dengan nada meyakinkan, "Sepertinya kafilah baru akan lewat besok pagi. Mereka membawa banyak barang, jadi jalannya lambat. Tinggallah 1 malam lagi, besok pagi saya antar kalian langsung." Kali ini, perempuan berambut panjang berdiri dengan marah. "Tidak, kami akan pergi sekarang, meskipun harus berjalan kaki. Kami tidak peduli." Pak Wiryo mendekat, suaranya terdengar lembut tapi penuh tipu daya. "Kalian mau pergi kemana malam-malam begini? Jalan di sini berbahaya. Banyak binatang buas. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan menolong kalian?" Kedua perempuan itu sadar, ini hanyalah taktik lain untuk menahan mereka. Mereka saling pandang lama, lalu salah satunya berkata, "Baik, 1 malam lagi. Tapi ini malam terakhir, apapun yang terjadi, besok kami pergi." Pak Wiryo tersenyum tipis, tapi di matanya ada kilatan yang sulit dijelaskan. "Baiklah," jawabnya singkat. Malam itu, suasana sangat tegang. Kedua perempuan itu sengaja tetap terjaga. Mereka berbaring di sudut ruangan, saling berbisik pelan. "Kita harus hati-hati. Aku rasa dia akan mencoba sesuatu lagi. Tenang saja, kita berpura-pura tidur, tapi mata kita terbuka." Pak Wiryo pun berbaring, tapi sesekali membuka satu matanya, mengamati mereka. Waktu berjalan lambat. Hingga mendekati fajar, ia bangkit dari ranjangnya, melangkah pelan ke arah kedua perempuan itu, dan duduk di samping salah satunya. Tangannya pelan-pelan memegang tangan perempuan itu, lalu meletakkannya di dadanya. Perempuan itu segera menarik tangannya dengan kasar dan membalikkan badan, wajahnya memerah karena marah. Tak berhenti di situ, Pak Wiryo beralih ke perempuan satunya, menatapnya lama, lalu mencium keningnya dengan cepat. Perempuan itu terkejut, segera memalingkan wajah sambil mengatupkan bibirnya erat-erat. Pak Wiryo kembali ke ranjangnya tanpa rasa bersalah, menunggu pagi datang. Ketika cahaya pertama menembus dinding kayu rumah itu, kedua perempuan itu langsung berdiri. Kali ini, mereka tidak bertanya lagi. Mereka mengemasi barang-barangnya, lalu menuju pintu. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat sesuatu di sudut ruangan. Seorang pria muda duduk di sana, mengenakan pakaian bersih, wajahnya tenang namun sedikit muram. Kedua perempuan itu terpaku. Perlahan, pria itu menoleh, dan seketika mereka menjerit, "Suami kami!" Mereka berlari dan memeluknya, air mata membanjiri wajah mereka. "Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Kami pikir kamu sudah hilang selamanya," salah satunya terisak. Pria itu memeluk mereka erat, suaranya lembut, "Aku sudah kembali. Dan ini bukan mimpi." Mereka masih terkejut, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari mereka bertanya sambil menunjuk keluar, "Kamu kenal orang tua itu?" "Dia tidak membuat kami merasa aman sama sekali." Pria itu menghela napas, lalu berkata serius, "Bawa kemari orang yang kalian sebut, orang tua, itu."
Lihat apa yang terjadi. Mereka menoleh ke seluruh sudut rumah, tapi Pak Wiryo tidak ada. Dia menghilang, ujar salah satu dari mereka. Pria itu menatap mereka dalam-dalam. Kalau begitu, sudah waktunya kalian tahu kebenarannya. Suasana di dalam rumah kayu itu hening, hanya suara napas ketiga orang yang terdengar. Kedua perempuan itu masih memegang lengan pria muda yang ternyata adalah suami mereka. Wajahnya penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Sudah waktunya tahu kebenaran? Tanya salah satunya dengan nada waspada. Pria itu duduk bersila di lantai, menundukkan kepala sebentar, lalu mulai bercerita. Beberapa tahun lalu, aku keluar rumah untuk pergi ke pasar. Di perjalanan, aku bertemu seorang lelaki tua dan seorang perempuan muda yang sangat cantik. Lelaki tua itu mengaku sebagai pertapa, dan perempuan itu seperti mempesona. Aku bercanda padanya, kenapa kau menikah dengan orang setua ini? Kau seharusnya bersama pria muda. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, aku tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari mimpi burukku. Perempuan itu bukan perempuan biasa. Dia punya ilmu atau kekuatan gaib yang aneh. Dia menatapku tajam, lalu membisikkan sesuatu. Seketika tubuhku terasa panas, pandanganku berkunang-kunang, dan, saat aku melihat pantulan diriku di air, aku sudah berubah menjadi lelaki tua itu. Kedua istrinya terdiam, mulut mereka sedikit terbuka, sulit percaya dengan apa yang baru didengar. Dia bilang, itu adalah hukumanku karena bersikap lancang padanya. Aku akan hidup dengan wajah dan tubuh lelaki tua itu selama sisa hidupku, lanjut pria itu dengan suara berat. Tapi, dia memberiku secercah harapan. Katanya, jika orang-orang yang benar-benar mencintaiku datang mencari dan mau tinggal bersamaku di tempat terpencil ini tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya, maka kutukan itu akan terhapus. Ada satu syarat. Lagi, aku tidak boleh mengungkap identitasku sebelum waktunya. Kedua perempuan itu saling pandang, matanya membesar, dan perlahan semua potongan peristiwa beberapa malam terakhir mulai masuk akal. Jadi, selama ini, orang tua yang bersama kami, itu kamu? Tanya yang berambut panjang dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk. Ya, akulah orang tua itu. Air mata mulai mengalir di pipi mereka, kali ini bukan karena takut atau marah, melainkan perasaan bersalah yang menyesakkan. Mereka teringat tatapan curiga, kata-kata kasar, dan keinginan kuat untuk meninggalkannya. Kami tidak tahu. Kami kira, ucap salah satunya, namun suaranya tercekat. Pria itu mendekat, meraih tangan mereka, dan berkata lembut, tidak apa-apa. Kalian tidak tahu. Hati kalian tetap tulus, niat kalian murni. Dan karena ketulusan itu, kutukan ini akhirnya pecah. Kedua istrinya langsung memeluknya erat, menangis di bahunya. Semua rasa takut, cemas, dan curiga yang menghantui mereka selama ini perlahan menguap, berganti kelegaan yang luar biasa. Sejak hari itu, mereka bertiga memulai hidup baru. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Hanya ada kepercayaan, kesetiaan, dan cinta yang tumbuh lebih kuat setelah ujian panjang. Pesan yang mereka simpan dari kisah itu sederhana namun dalam. Jika cinta itu benar-benar tulus, ia akan menemukan jalan kembali, meskipun harus melewati ujian, jarak, dan waktu. Namun, jika kesombongan menyusup ke dalamnya, cinta bisa menjadi hukuman. Dan hanya dengan kesabaran, ketulusan, dan hati yang bersih, cinta itu akan berubah menjadi hadiah terbesar. Hari-hari pertama setelah kutukan itu terlepas terasa seperti mimpi bagi mereka bertiga. Rumah kayu tua yang dulunya penuh ketegangan kini menjadi tempat penuh tawa. Suara langkah kaki yang biasanya berhati-hati kini terdengar ringan, percakapan pun mengalir tanpa rasa curiga. Pria muda itu, yang namanya sebenarnya Andika, kembali memeluk kedua istrinya, Sinta dan Rani, tanpa rasa takut akan salah paham. Ia memutuskan untuk menceritakan semua detail yang selama ini ia simpan, meskipun sebagian terdengar tak masuk akal. Anda tahu, kata Andika sambil menatap jauh keluar jendela, selama bertahun-tahun terjebak dalam tubuh lelaki tua itu, aku sempat putus asa. Kadang aku berpikir kalian takkan pernah menemukanku. Bahkan, aku nyaris percaya kutukan itu akan menemaniku sampai mati. Sinta menggenggam tangannya, kalau saja kami tahu dari awal, kami pasti akan tinggal, tak peduli seaneh apapun keadaannya. Andika tersenyum tipis. Tapi kalau kalian tahu, kutukannya takkan pecah. Itu bagian dari ujian. Kalian harus memilih untuk bertahan tanpa alasan yang jelas, hanya mengandalkan hati. Rani yang sedari tadi diam akhirnya bicara,
Tapi satu hal masih menggangguku. Perempuan yang mengutukmu itu, siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia memberimu syarat seperti itu? Andika terdiam. Matanya memandang ke titik kosong di lantai. Itulah pertanyaan yang selama ini tak bisa kujawab. Aku tak pernah tahu namanya. Aku hanya tahu dia bukan manusia biasa. Sorot matanya, seakan bisa menembus isi kepalaku. Suasana hening sejenak. Angin malam masuk lewat celah dinding kayu, membuat lentera di sudut rumah bergoyang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Mereka bertiga saling pandang, wajahnya tegang. Andika berdiri dan berjalan ke pintu dengan langkah hati-hati. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa di luar, hanya sehelai kain sutra berwarna ungu tergantung di gagang pintu, terikat rapi seperti hadiah. Andika mengambilnya. Saat kain itu disentuh, aroma bunga melati tercium samar. Sinta langsung bergidik. Aku pernah mencium aroma ini, bisiknya. Andika membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah gulungan kertas tua. Ia membacanya keras-keras. Kutukanmu memang sudah terlepas, tapi permainan belum selesai. Ada hutang yang harus kau bayar, dan waktumu tidak banyak. Tengah malam ketiga bulan depan, kita akan bertemu lagi. Wajah Andika pucat. Ia menggenggam surat itu erat, lalu berkata pelan, dia masih mengawasi kita. Rani menelan ludah, jadi ini belum berakhir? Andika menggeleng pelan, belum, dan aku rasa yang akan datang nanti jauh lebih berbahaya daripada yang sudah kita lalui. Malam itu, mereka bertiga tak bisa tidur. Lentera dibiarkan menyala sampai pagi, dan setiap suara kecil di luar membuat mereka terlonjak. Mereka sadar, kedamaian yang baru mereka dapatkan hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Keesokan paginya, cahaya matahari yang biasanya terasa hangat justru membawa kegelisahan. Andika duduk di teras rumah kayu sambil menatap gulungan surat dari malam tadi. Sinta dan Rani duduk di sebelahnya, keduanya memandangi suaminya dengan cemas. Kita tidak bisa hanya menunggu sampai malam itu tiba, ujar Sinta, suaranya tegas. Kita harus mencari tahu siapa perempuan itu, apa maksudnya, dan kenapa dia mengutukmu. Rani mengangguk setuju. Kalau kita diam saja, dia akan datang dengan rencana yang mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Kita harus siap. Andika menatap mereka, lalu menghela napas panjang. Aku setuju. Tapi kita harus berhati-hati. Dia bukan orang biasa, atau bahkan mungkin bukan manusia sama sekali. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk pergi mencari jawaban. Andika mengingat satu hal, perempuan itu pernah menyebut sebuah nama samar, Taman Bunga Malam, tempat yang katanya menyimpan rahasia hidupnya. Nama itu terlintas ketika kutukan pertama kali diberikan, namun Andika mengira itu hanya ancaman kosong. Kalau aku benar, kata Andika sambil menatap ke kejauhan, Taman Bunga Malam itu ada di tepi hutan dekat Danau Singkarak. Orang jarang ke sana karena katanya banyak kejadian aneh. Tanpa membuang waktu, mereka mulai mempersiapkan perjalanan. Sinta membawa sedikit makanan kering, Rani membawa sebotol air dan kain sarung untuk berjaga-jaga. Andika mengambil sebilah golok lama yang ia simpan di bawah lantai rumah. Perjalanan mereka dimulai saat matahari condong ke barat. Jalan menuju hutan semakin sepi, hanya ada suara burung dan gesekan dedaunan. Semakin mereka mendekat, udara terasa dingin meskipun matahari belum terbenam. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah gerbang kayu tua, separuhnya sudah roboh. Di atasnya ada papan yang tulisannya hampir pudar, Taman Bunga Malam. Anehnya, dari luar tak ada tanda-tanda taman. Yang terlihat hanya kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. Tempat ini membuat bulu kuduku berdiri, bisik Rani. Andika memimpin langkah masuk. Semakin jauh mereka melangkah, aroma melati semakin kuat. Sinta memegang lengan suaminya erat-erat. Ini, aroma yang sama seperti kain itu. Tiba-tiba, di tengah kabut, siluet seorang perempuan muncul. Tubuhnya tegak, rambut panjangnya tergerai, gaun putihnya berkibar pelan. Mereka bertiga berhenti, napas tertahan. Perempuan itu berjalan mendekat perlahan, setiap langkahnya menimbulkan gema aneh di udara. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, perempuan itu tersenyum tipis. Akhirnya, kau datang sendiri, Andika. Suaranya tenang, namun mengandung sesuatu yang membuat hati mereka bergetar. Aku datang untuk jawaban, kata Andika, berusaha tegar. Kenapa kau melakukan semua ini padaku?
Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata, "Karena kau adalah bagian dari janji lama, janji yang belum ditepati. Dan malam itu, saat kau lancang bicara padaku, aku tahu, kau adalah orang yang kucari." Sinta melangkah maju. "Janji apa? Siapa sebenarnya kau?" Perempuan itu tersenyum lagi, kali ini lebih dingin. "Itu akan kalian ketahui di malam ketiga bulan depan. Sampai saat itu, aku hanya ingin kalian bersiap, karena tidak semua dari kalian akan pulang dengan selamat." Kabut semakin tebal, dan dalam sekejap perempuan itu menghilang, meninggalkan aroma melati yang pekat. Andika, Sinta, dan Rani berdiri membeku. Mereka kini tahu satu hal pasti, waktu mereka tidak banyak, dan ancaman itu nyata. Malam itu, mereka kembali ke rumah kayu tanpa banyak bicara. Pikiran masing-masing dipenuhi bayangan wajah perempuan gaun putih di taman bunga malam. Suaranya yang tenang namun mengancam seolah masih terngiang di telinga. Andika duduk di dekat tungku, menatap api sambil berkata pelan, "Kita tidak bisa melawan sendirian. Dia bukan manusia biasa, dan aku tidak tahu batas kekuatannya." Sinta mendekat, "Jadi kita butuh bantuan orang yang paham, seseorang yang mengerti tentang ilmu gaib." Rani menambahkan, "Aku pernah dengar tentang seorang dukun tua di pinggiran Payakumbuh. Orang-orang bilang dia bisa memutus kutukan dan mengusir makhluk halus. Namanya Mak Rahma." Tanpa menunggu lama, keesokan paginya mereka berangkat menuju Payakumbuh. Perjalanan itu memakan waktu sehari penuh dengan berjalan kaki melewati jalan setapak, menyeberangi sungai dangkal, dan melewati hutan kecil. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah rumah panggung tua. Dindingnya dari papan berwarna kusam, atapnya ditumbuhi lumut. Di depannya tergantung hiasan dari janur kuning, dan bau dupa tercium samar dari dalam. Seorang perempuan tua berambut putih keluar, matanya tajam meski keriput di wajahnya jelas terlihat. "Kalian mencari aku?" Suaranya berat namun jelas. Andika mengangguk. "Kami datang untuk meminta bantuan. Ada seseorang, atau sesuatu, yang mengancam kami." Mak Rahma memandang mereka satu persatu, lalu tersenyum tipis. "Aku tahu. Bahkan sebelum kalian sampai, aku sudah merasakan getaran kalian." Ia berjalan masuk, memberi isyarat agar mereka mengikuti. Di dalam rumah, suasananya remang-remang. Hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Di tengah lantai ada tikar pandan, di atasnya tersusun beberapa benda aneh, keris kecil, mangkuk berisi air bunga, dan kain hitam dengan simbol kuno. Mak Rahma duduk bersila. "Ceritakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan." Andika lalu menceritakan dari awal, pertemuannya dengan perempuan cantik dan lelaki tua, kutukan yang membuatnya terperangkap dalam tubuh orang lain, syarat pelepasan, hingga pertemuan di taman bunga malam. Wajah Mak Rahma berubah serius. Perempuan itu bukan manusia. Dia adalah Putri Melati, roh penjaga taman bunga malam. Konon, ratusan tahun lalu dia pernah membuat perjanjian dengan seorang manusia, perjanjian yang dikhianati. Sejak itu, dia mencari keturunan orang itu untuk menuntut balas. Sinta terkejut, "Jadi Andika adalah keturunan orang itu?" Mak Rahma mengangguk. "Kemungkinan besar. Dan jika dia bilang tidak semua dari kalian akan pulang dengan selamat, dia sedang menyiapkan ritual besar. Ritual itu hanya bisa dilakukan pada malam ketiga bulan purnama, persis waktu yang dia sebutkan." Rani gelisah, "Apa yang harus kami lakukan?" Mak Rahma mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening dan memberikannya pada Andika. "Ini air penangkal. Sebelum malam itu tiba, percikan di sekeliling rumah kalian. Dan satu hal lagi, kalian harus kembali ke taman bunga malam tepat sehari sebelum purnama, bukan untuk melawan, tapi untuk mencari benda yang menjadi sumber kekuatannya. Tanpa itu, kalian takkan bisa selamat." Andika menerima botol itu dengan hati-hati. "Benda itu, seperti apa rupanya?" Mak Rahma menatapnya dalam-dalam. "Kalian akan tahu ketika melihatnya. Tapi ingat, siapapun yang memegangnya akan menjadi target utamanya." Suasana hening. Angin malam masuk lewat celah dinding, membuat nyala lilin bergetar. Di hati mereka, ketakutan bercampur tekad mulai tumbuh. Mereka tahu, perjalanan ini baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya. 3 minggu berlalu sejak pertemuan dengan Mak Rahma. Setiap hari, Andika, Sinta, dan Rani melakukan apa yang diarahkan, memercikan air penangkal di sekitar rumah, menyiapkan bekal, dan melatih diri untuk tetap tenang di tengah bahaya.
Meski begitu, setiap malam mereka masih terbangun karena mimpi buruk. Mimpi di mana aroma melati memenuhi udara dan suara tawa perempuan gaun putih bergema di telinga. Hingga tibalah hari yang ditunggu. Sehari sebelum bulan purnama ketiga, mereka berangkat kembali menuju Taman Bunga Malam. Perjalanan kali ini terasa lebih berat, bukan hanya karena jarak, tetapi karena bayangan ancaman yang makin dekat. Sesampainya di gerbang kayu tua yang roboh, kabut sudah lebih tebal dari sebelumnya. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. Sinta memegang tangan Rani, sedangkan Andika menggenggam golok peninggalan keluarganya. Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang berjalan sendirian, pesan Andika. Mereka masuk perlahan, langkah kaki nyaris tak bersuara di tanah berlumut. Semakin dalam, aroma melati semakin pekat hingga membuat kepala sedikit pusing. Tiba-tiba, di tengah kabut, mereka melihat kilauan cahaya kecil, seperti pantulan logam. Itu mungkin benda yang dimaksud Mak Rahma, bisik Rani. Mereka mendekat, namun baru beberapa langkah, tanah di bawah kaki Sinta mendadak berubah lembek, seperti lumpur hidup yang menyedot kakinya. Sinta berteriak, "Andika! Tolong!" Andika dan Rani segera menariknya dengan sekuat tenaga. Setelah perjuangan singkat, Sinta berhasil ditarik keluar, kakinya penuh lumpur hitam yang berbau aneh. Andika sadar, itu adalah salah satu jebakan gaib yang dipasang Putri Melati untuk melindungi benda sumber kekuatannya. Mereka kembali berjalan, kali ini lebih hati-hati. Akhirnya, mereka sampai di sebuah altar batu kecil yang tertutup lumut. Di atasnya terletak sebuah kotak perak kecil, dihiasi ukiran bunga melati. Kotak itu memancarkan cahaya samar yang anehnya terasa hidup. Andika mengulurkan tangan, tapi Sinta menahannya. Mak Rahma bilang, siapapun yang memegangnya akan jadi target utamanya. Kalau kita ambil, dia pasti akan tahu. Andika terdiam. Kalau begitu, biar aku yang mengambilnya. Dia mengincar aku sejak awal, jadi biarkan aku yang menanggung risikonya. Dengan napas berat, ia meraih kotak itu. Begitu tangannya menyentuh permukaan perak, udara di sekitar mereka langsung berubah dingin membeku. Kabut menebal dengan cepat, dan suara tawa perempuan itu terdengar, kali ini sangat dekat. "Jadi, kau berani menyentuh milikku," suara Putri Melati bergema dari segala arah. Dari kabut, siluetnya muncul, matanya berkilat dingin, senyumnya tajam seperti pisau. "Kau pikir bisa melawanku dengan itu? Permainan baru saja dimulai." Andika menggenggam kotak itu lebih erat, berdiri di depan Sinta dan Rani. "Kami tidak akan lari. Kalau kau ingin ini, kau harus melewati kami dulu." Putri Melati hanya tertawa. "Baiklah, kita akan lihat siapa yang menang di malam purnama besok." Dalam sekejap, tubuhnya memudar, menghilang bersama kabut, namun aroma melati semakin menyengat, menandakan ancaman yang akan datang. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada kata yang terucap, tapi semuanya tahu, malam besok akan menjadi pertarungan terakhir. Malam purnama akhirnya tiba. Bulan menggantung penuh di langit, cahayanya memandikan seluruh padang ilalang di sekitar rumah kayu mereka. Udara terasa berat, seolah membawa sesuatu yang tak terlihat namun menekan dada. Andika berdiri di halaman, menggenggam kotak perak bunga melati yang mereka ambil dari Taman Bunga Malam. Sinta dan Rani berdiri di belakangnya, masing-masing memegang botol kecil berisi air penangkal yang diberikan Mak Rahma. "Jangan lepaskan kotak itu, apapun yang terjadi," bisik Sinta. "Aku tahu," jawab Andika, matanya tak lepas dari jalan setapak yang menuju rumah mereka. Tepat ketika bayangan bulan menyentuh ambang pintu, angin kencang bertiup dari arah hutan. Aroma melati yang menyengat memenuhi udara, dan kabut tipis mulai merayap di tanah. Dari balik kabut itu, sosok Putri Melati muncul, melangkah pelan seperti sedang menari. Gaunnya berwarna putih berkilau, rambutnya terurai panjang, dan tatapannya menusuk langsung ke Andika. "Kau membawa milikku ke sini, berani sekali," ucapnya lembut namun penuh ancaman. Andika menegakkan badan. "Kalau ini benar milikmu, kenapa kau takut kami memegangnya? Apa kotak ini sumber kekuatanmu?" Putri Melati tersenyum samar. "Aku tidak takut, tapi kau akan menyesal menyentuhnya." Dalam sekejap, angin berputar kencang di sekitar mereka. Tanah di bawah kaki mulai bergetar, dan bayangan-bayangan gelap muncul dari kabut, mengelilingi rumah. Sinta dan Rani saling melirik, lalu memercikkan air penangkal ke tanah, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu terhenti di tepian lingkaran, mendesi seperti terbakar.
Putri Melati melangkah lebih dekat, namun setiap kali kakinya menyentuh batas lingkaran air penangkal, percikan cahaya muncul. Wajahnya berubah sedikit kesal. Air penangkal? Jadi kau sudah menemui Mak Rahma? Andika tidak menjawab. Ia tahu, setiap kata yang diucapkan bisa menjadi celah bagi lawannya. Tangannya menggenggam kotak itu lebih erat, dan tiba-tiba kotak tersebut bergetar ringan. Ia bisa merasakan panas aneh dari dalamnya, seperti ada sesuatu yang hidup di sana. Buka kotak itu, bisik sebuah suara lirih di telinga Andika. Ia terkejut, itu bukan suara Sinta atau Rani, melainkan suara yang datang langsung dari kotak perak. Putri Melati melihat reaksinya dan tertawa pelan. Ah, sepertinya dia sudah memanggilmu. Bukalah, Andika. Lihat apa yang ada di dalam, dan kau akan mengerti mengapa aku tidak pernah bisa membiarkannya pergi. Andika menatapnya tajam. Kalau aku membukanya, apa yang akan terjadi? Putri Melati hanya tersenyum. Itu tergantung pada siapa yang memegangnya. Angin bertiup semakin kencang, bulan purnama kini tepat di atas kepala, dan mereka tahu, saat untuk membuat keputusan semakin dekat. Andika berdiri tegak di tengah lingkaran air penangkal, cahaya bulan purnama jatuh tepat di atasnya. Kotak perak bunga melati itu bergetar semakin kuat, panasnya merambat dari telapak tangan hingga ke lengan. Suara lirih yang tadi ia dengar kini menjadi lebih jelas, seperti seseorang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Buka aku, dan semua ini akan berakhir. Sinta memegang lengannya. Andika, jangan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Rani menatapnya dengan wajah pucat, kalau itu jebakan, kita semua bisa binasa. Putri Melati berdiri di luar lingkaran, senyumnya tipis namun matanya penuh antisipasi. Pilih, Andika. Kau bisa menyerahkan kotak itu padaku, atau membukanya sendiri. Tapi ingat, siapapun yang membuka kotak ini akan memikul isinya seumur hidup. Andika menatapnya lama. Kalau aku serahkan padamu, kau akan menggunakannya untuk apa? Putri Melati tersenyum dingin. Untuk menyelesaikan janji yang diingkari leluhurmu, dan memastikan darahmu membayar hutang itu. Kata-kata itu membuat Andika mengerti, apapun yang ada di dalam kotak ini adalah kunci kekuatan Putri Melati, dan jika dia mendapatkannya, bukan hanya mereka bertiga yang akan jadi korban. Andika menarik napas panjang, lalu berkata tegas, kalau begitu, aku akan membukanya. Sebelum Sinta atau Rani sempat menghentikan, ia menekan kunci kecil di sisi kotak. Tutupnya terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar cahaya emas menyilaukan. Bersamaan dengan cahaya itu, terdengar jeritan panjang, jeritan Putri Melati. Apa yang kau lakukan? Itu milikku. Cahaya emas berubah menjadi pusaran kecil yang mengelilingi Andika, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Andika terhuyung, tapi matanya kini memancarkan kilau emas yang sama. Di dalam kepalanya, suara yang tadi memanggilnya kini berkata jelas, kau adalah pewaris sah pelindung Taman Bunga Malam. Aku hanyalah jiwa penjaga yang terkurung di sini selama berabad-abad. Kini aku bebas, dan kau adalah tuanku. Putri Melati memundurkan langkah, wajahnya dipenuhi kemarahan sekaligus ketakutan. Tidak. Ini tidak mungkin. Andika melangkah keluar dari lingkaran air penangkal. Bayangan-bayangan hitam yang tadi mengepung kini memudar begitu ia melewatinya. Ia menatap Putri Melati dengan tenang, permainan sudah berakhir. Kau tak lagi punya kekuatan itu. Putri Melati menatapnya sekali lagi, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut tipis, menghilang bersama aroma melati yang memudar. Keheningan menyelimuti. Sinta dan Rani berlari memeluk Andika. Kamu, baik-baik saja? Andika tersenyum lelah. Ya, tapi aku rasa tugasku baru saja dimulai. Aku sekarang penjaga Taman Bunga Malam, dan itu berarti, kita mungkin akan menghadapi hal-hal yang lebih besar dari ini. Mereka bertiga saling berpegangan tangan, menatap bulan purnama yang perlahan bergeser dari puncaknya. Malam itu menandai akhir dari kutukan lama, dan awal dari takdir baru yang belum mereka pahami sepenuhnya.